Halo Sobat Wadana, saya Cynthia di podcast Wadana, warga undangan berbagi dalam narasi. Kali ini kita kedatangan narasumber Bapak Syahrial, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kelapa Kampit. Pak, boleh perkenalin diri dulu? Ya, baik. Terima kasih, Cynthia. Perkenalkan Sobat Wadana, saya adalah Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kelapa Kampit. Kebetulan baru hitungan 1 minggu lebih lah menjabat sebagai kepala sekolah. Sebelumnya Bapak bertugas di SMA Negeri 1 Damar. Saya dengar Bapak kepala sekolah yang aktif menulis nih. Ya. Boleh Pak ceritakan mengenai aktivitas tersebut? Ya, baik. Jadi sebelum jadi kepala sekolah pun, waktu Bapak masih jadi guru, memang Bapak aktif gitu menulis ya. Sudah kalau dihitung ya mungkin sebenarnya paling aktifnya itu 1 tahun terakhir. Tapi sebenarnya jauh sebelum itu pun sudah sering menulis, cuma memang tidak serutin 1 tahun terakhir ini. Jadi kalau 1 tahun terakhir ini memang hampir setiap hari Bapak memposting tulisan gitu ya. Nah sebelum-sebelumnya mungkin hitungan seminggu sekali atau seminggu 2 kali mempublish tulisan. Jadi yang paling banyak itu memang setelah 1 tahun terakhir ini, hampir setiap hari Bapak. Bahkan ada dalam waktu tertentu kalau Bapak misalnya punya banyak waktu ya, kosong waktu, tidak ada kegiatan mengajar atau tidak ada kegiatan sebagai kepala sekolah, itu bisa sampai 2 atau 3 tulisan satu hari. Tuh, jadi ya menurut kawan-kawan sih itu terbilang cukup aktif lah gitu sebagai penulis. Topik apa yang biasanya Bapak tulis? Kalau topik tulisan, karena Bapak ini bergerak di bidang pendidikan gitu ya, memang lebih banyaknya sih di situ gitu. Jadi sebagai guru kemudian ada ketemu masalah. Nah, kemudian masalah-masalah itu kemudian Bapak tulis jadi sebuah solusi gitu kan. Nah, itu di samping itu juga ya masalah-masalah yang lagi aktual juga, tergantung dari apa yang lagi viral misalnya kan. Nah, misalnya kemarin tentang Komeng yang jadi anggota dewan itu kan, nah, Bapak juga nulis tentang itu walaupun sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan pendidikan. Nah, ada juga jadi Bapak itu menulis bukan di hanya satu tempat gitu, bukan hanya satu blog, ada di beberapa blog. Nah, jadi kadang-kadang Bapak membagi itu menjadi spesialisasi di blog-blog tertentu. Misalnya di blog yang sana Bapak lebih banyak menulis tentang kegiatan pendidikan, tapi yang sini gitu ya, nah itu lebih banyak menulis tentang keagamaan, karena Bapak juga sebenarnya suka gitu membaca agama, membaca tulisan agama dan men-share-nya dalam bentuk tulisan lagi, seperti itu. Bagaimana Bapak menyeimbangkan kesibukan Bapak sebagai kepala sekolah dengan kegiatan menulis? Ya, jadi yang utama kan tugas kita dulu ya. Jadi waktu Bapak menjadi guru, tugas utamanya adalah mengajar gitu kan. Nah, itu yang lebih utama. Nah, sekarang karena tugas Bapak yang baru ini adalah sebagai kepala sekolah, maka itu dulu yang Bapak kerjakan itu kan, tugas pokoknya dulu, yang wajibnya dulu. Nah, menulis ini biasanya di sela-sela waktu kosong. Misalnya siang hari ada waktu kosong, atau misalnya setelah pulang kerja di rumah kan. Kalau malam itu kan sudah selesai kegiatan dada lagi yang dikerjakan. Nah, biasanya di situ Bapak menulis ya. Jadi idenya itu didapatkan sepanjang hari itulah. Jadi kumpulan-kumpulan kegiatan atau ada peristiwa penting yang Bapak ingat gitu dan ini kayaknya bagus deh untuk ditulis. Nah, itulah begitu pulang malam harinya mulailah biasanya Bapak membuat tulisan itu. Nah, itu biasanya kalau sudah selesai langsung lah diposting untuk besok paginya, atau kalau ada beberapa mungkin dibuat jeda untuk siang harinya besoknya lagi. Jadi seperti itu. Jadi tidak meninggalkan tugas yang wajibnya dulu. Jadi itu wajib dulu baru yang tambahannya gitu. Apakah Bapak memiliki tips untuk tetap konsisten dalam menulis? Iya. Jadi konsistensi Bapak menulis ini kan memang seperti Bapak sampaikan tadi, baru 1 tahun terakhir ini lah full 365 hari setiap hari menulis ya. Jadi memang ini pertama butuh niat yang kuat, karena kalau enggak niat nanti mungkin awal-awal rajin gitu ya, tapi karena niatnya enggak kuat nanti
setelah berapa lama bisa jadi berkurang atau ini. Nah, jadi niat kita untuk selalu menulis itu yang harus kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, konsisten. Ya, artinya kalau kita punya jadwal menulis malam misalnya ya. Nah, maka setelah malam itu kita harus gitu melakukan aktivitas menulis tadi. Nah, jadi membiasakan diri. Jadi sudah terbiasa punya pola kapan menulisnya gitu. Nah, jadi dengan demikian kalau kita sudah terjadwal seperti itu, insya Allah untuk konsistensi menulis itu lebih mudah, gitu ya. Tapi memang dasarnya dulu memang kita harus suka menulis, karena ada orang kesukaannya itu punya bahan cerita gitu ya, tapi dia lebih suka menceritakannya gitu kan. Nah, kalau Bapak ini pindah dari bahan cerita yang harusnya diceritakan, Bapak pindahkan dalam bentuk tulisan. Nah, jadi apapun peristiwanya sebenarnya kita punya, Bapak punya, Cynthia juga punya bahan menulis, cuma mau ndak gitu menuliskannya. Yang penting itu bukan yang penting, yang agak sulit itu ya bagi pemula itu adalah langkah pertama menulis. Kenapa? Karena itu akan terasa berat karena tidak biasa tadi. Nah, tapi kalau sudah langkah pertama ini kita langkahkan, nah langkah kedua itu akan lebih ringan sedikit. Langkah kedua sudah kita langkahkan, langkah ketiga jauh lebih ringan lagi. Terus dan bahkan bisa berlari gitu. Jadi seperti kalau sudah dalam posisi Bapak ini, ya mungkin bukan lagi berjalan tapi sudah berlari gitu. Wah, jadi sudah orang melihatnya sudah sangat ngalir lancar gitu. Karena memang awalnya dulu itu. Bapak memulai suka menulis itu sebenarnya dari masih jadi siswa, jadi murid. Ya, dari mungkin hitungannya SMA. Waktu Bapak SMA, Bapak sudah senang gitu dengan menulis gitu. Jadi kalau ada lomba-lomba menulis itu Bapak semangat untuk ikut. Memang tidak banyak orang seperti itu. Jadi kawan-kawan Bapak pun juga yang satu angkatan SMA misalnya gitu ya, yang sampai sekarang yang terlihat aktif menulis ya kayaknya sih cuma Bapak aja gitu. Walaupun sebenarnya di waktu SMA itu ada kegiatan ekstrakurikuler lah namanya ya, seperti kelompok ilmiah remaja gitu kan. Nah, itu kan mereka mengadakan penelitian, kemudian nanti menulis hasil penelitiannya itu kemudian diseminarkan gitu kan. Tapi karena mungkin ya mereka itu hanya sekedar ramai-ramainya waktu itu saja, tidak membekas di hati mereka. Jadi setelah itu ya tidak ada lagi itu. Nah, beda dengan Bapak. Jadi Bapak setelah SMA menulis, ya rajin menulis. Waktu itu kan di sekolah kan ada majalah dinding ya. Majalah dinding itu kan kalau sekarang kan mungkin diketik kemudian di print. Zaman itu kan enggak ada printer, enggak ada komputer. Adanya paling mesin tik kan atau tulis tangan. Nah, di situ jadi Bapak sudah biasa menulis, apakah itu tulis tangan, apakah itu mesin tik gitu kan. Sudah dimulai lah. Nah, kemudian berkembang lagi waktu Bapak kuliah. Jadi Bapak kuliah memang di kampus itu disediakan juga media bagi mahasiswa untuk menulis gitu ya. Ada kayak buletin gitu ya, yang aktif bisa menulis itu, dan itu terbiasa terus Bapak. Walaupun memang tidak setiap hari seperti sekarang. Ya mungkin waktu itu ya karena kesibukan kuliah juga akan menyita waktu gitu kan. Jadi paling sebulan sekali gitu kan, atau berapa minggu sekali adalah tulisan Bapak tampil di media kampus gitu kan. Bapak kuliah di Surabaya di Institut Teknologi 10 November. Di sana Bapak kuliah. Jadi cukup jauh lah kalau dari Belitung kan ya. Nah, di sana Bapak aktif terus. Kemudian setelah tamat, kemudian bekerja, nah kembali lagi Bapak tetap menulis gitu karena memang sudah hobi. Jadi kalau enggak menulis tuh kayaknya unek-unek yang ada di pikiran itu tidak terkeluarkan gitu, karena Bapak enggak biasa curhat. Kalau orang biasa curhat kan mungkin setelah curhat kan plong gitu ya. Nah, Bapak kebiasaannya menulis. Jadi mencurhatkan isi pikirannya itu lewat tulisan itulah. Ditulis pakai tulis tangan kalau dulu kan, kemudian atau mesin tik. Nah, kalau sekarang kan mungkin lebih canggih. Kita tinggal ngomong aja, dia sudah ngerekam apa yang kita ketikkan. Enggak perlu pakai keyboard gitu kan. Ada voice keyboard gitu kan. Nah, itu lebih mudah sekarang Bapak. Jadi Bapak itu lebih cepat menulis sekarang itu kenapa? Karena kemudahan teknologi tadi.
Jadi nggak perlu lagi buka laptop, buka ngetik keyboardnya. Nggak, cukup buka ini handphone, buka aplikasi ini ketiknya, tinggal diomongin aja. Nanti paling dirapiin gitu kan. Iya. Nah itu. Oke. Menurut Bapak, apa manfaat menulis bagi kepala sekolah? Ya, sekarang ini kan baru Bapak jadi sebagai kepala sekolah kan, baru efektifnya 1 April kemarin. Jadi ya hitungan sekarang ini kan juga terpotong libur gitu kan baru. Tapi lah sudah dari hari pertama Bapak sebagai kepala sekolah, Bapak juga sudah menulis gitu ya, menulis tentang kondisi sekolah yang baru Bapak pimpin. Jadi melihat situasi kondisinya, kemudian Bapak melihat, oh mestinya ada solusi ini, solusi itu terhadap kondisi tadi. Nah itulah yang Bapak tuangkan di dalam tulisan, ya. Jadi ketemu guru baru, ketemu siswa baru, itu kan di sekolah yang baru kan, ketemu ruang lingkup yang baru, ruangan baru, pemandangan yang baru, kan situasi yang baru. Nah itu menjadi bahan tulisan tetap bagi Bapak, dan itu tetap memotivasi Bapak untuk terus menulis agar agar apa yang bisa Bapak berikan ke sekolah itu ya, itu nanti bisa dibaca oleh halayak. Jadi tulisan Bapak itu Bapak share ke guru-guru, Bapak share ke siswa agar mereka paham bahwa kepala sekolahnya sekarang itu punya pemikiran seperti itu. Nah, jadi mereka akan tahu apa sih yang diinginkan kepala sekolahnya ini gitu, lewat tulisan tadi gitu. Menurut data yang saya dapat, latar belakang pendidikan Bapak bukan dari lulusan kependidikan. Boleh Pak ceritakan kenapa Bapak memilih menjadi guru? Ya, baik. Jadi data itu memang benar. Bapak pendidikan S1-nya setelah tamat SMA itu kan tadi Bapak sampaikan Bapak ke Surabaya kan, ke Institut Teknologi 10 November. Jadi Institut Teknologi 10 November itu adalah perguruan tinggi yang di dalamnya itu berkecimpung tentang teknologi. Bahkan namanya Institut Teknologi kan. Jadi bukan Institut Kependidikan atau Institut Keguruan. Kalau itu kan IKIP namanya ya kan. IKIP itu kan singkatan Institut Keguruan Ilmu Pendidikan. Nah, jadi memang di situ para guru itu belajar di situ. Nah, Bapak kuliah di Institut Teknologi. Nah, jadi belajar tentang teknik gitu ya. Jadi Bapak basicnya adalah teknik kimia. Jadi bukan guru. Tetapi kenapa Bapak kemudian memilih menjadi guru? Karena pertama, waktu Bapak pulang ke Belitung, untuk mengaplikasikan pengetahuan Bapak tentang teknik tadi memang kurang gitu ya di Belitung ini. Karena di sini kan industri-industri kan tidak ada, apalagi pada tahun awal tahun 2000. Jadi sangat sedikit gitu ya. Nah, jadi kemudian mulailah Bapak mencoba untuk bidang lain. Nah, ternyata bidang yang tersedia itu adalah guru. Nah, mulailah Bapak menjadi guru gitu ya. Awalnya memang mungkin hanya sekedar menunggu waktu kosong saja, dalam arti memang tidak serius banget jadi guru. Tapi setelah Bapak menjalaninya gitu ya, menjalankan tugas-tugas sebagai guru, ternyata ada kenikmatan tersendiri gitu jadi guru itu. Jadi hari-hari Bapak lakukan itu karena mengajar atau dekat dengan siswa itu membuat Bapak jadi kata kawan-kawan sih, kalau dibandingkan dengan angkatan yang seumur dengan Bapak, katanya jadi guru itu awet muda. Padahal umur tetap jalan ya. Nah itu, jadi Bapak memilih jadi gurunya itu karena awalnya memang seperti itu, tapi setelah lama ya memang nikmat lah gitu jadi guru. Apalagi sekarang setelah jadi pegawai, kemudian jadi kepala sekolah ya, jadi adalah kemudahan-kemudahan dan kalau Bapak bilang namanya kenikmatan hidup gitu ya. Jadi menikmati lah, jadi guru tuh dinikmati. Kalau kita terpaksa ya atau tertekan melakukan suatu kegiatan apapun itu, profesi apapun gitu ya, itu tidak akan nikmat. Kita akan mengalami ketertekanan, depresi gitu ya, tidak betah di sekolah kalau jadi guru kan. Kalau nggak enak jadi guru kan pengennya bawaannya pergi dari sekolah itu kan, karena
nggak cocok gitu kan misalnya kan. Nah, atau jadi kepala sekolah juga sebel misalnya dengan guru-gurunya kan. Kan gimana? Pasti nggak mau lama-lama di sekolahan. Iya. Beda dengan Bapak. Jadi boleh ditanyakan tuh kalau ketemu misalnya kepala sekolah yang seumuran Bapak gitu ya, atau guru-guru yang sudah lama seperti Pak RW gitu ya. Tanyalah nanti Pak RW, gimana sih Pak Syahrial itu gitu. Jadi rekodnya ini bukan nyombong kan ya, tapi memang sudah tercatat seperti itu. Bapak itu ke sekolah itu hampir paling awal, ya karena Bapak kan dari Manggar tuh, perlu waktu kan ke Kelapa Kampit. Dan pulang juga hampir paling akhir. Nah, jadi selama panjang waktunya Bapak memang berada di sekolah, kecuali memang ada tugas lain. Tapi kalau enggak ada ya, Bapak selalu di sekolah. Bapak menikmati kondisi di sekolah. Tuh, jadi berbincang dengan anak-anak murid itu buat Bapak apa ya, suatu anugerah gitu, dapat memberikan ilmu, walaupun bukan hanya tentang ilmu yang diajarkan di kelas gitu ya, tapi ilmu tentang kehidupan itu juga lebih penting. Kenapa? Karena nanti setelah mereka lulus gitu kan, nah mereka dapat menggunakan ilmu kehidupan yang Bapak berikan ke mereka gitu. Untuk siswa SMP yang akan lulus tahun ini, kasih tips Pak memilih jurusan bagi siswa yang ingin melanjutkan ke SMK Negeri 1 Kelapa Kampit. Ya, jadi untuk Sobat Wardana yang mungkin sebentar lagi lulus gitu ya dari SMP ataupun MTS yang akan melanjutkan khususnya ke SMK ya, terkhusus lagi di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit. Di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit itu ada 4 jurusan yang sekarang ini sedang dibuka ya. Pertama itu jurusan akuntansi, keuangan dan lembaga. Kedua jurusan desain, pemodelan dan informasi bangunan. Itu kalau nama dulunya mungkin teknik gambar ya, atau arsitek ya, arsitek. Yang pertama tadi akuntansi ya, yang kedua arsitek. Yang ketiga ada juga jurusan TKJ, teknik komputer jaringan. Nah, jadi itu membuat pengaturan agar komputer itu bisa berkomunikasi satu sama lain lewat jaringan. Itu ada itu ya. Baik itu dengan kabel maupun tanpa kabel ya. Itu yang diajarkan. Yang keempat, yang terakhir adalah teknik sepeda motor. Nah, jelas kalau sepeda motor kan berarti mereka menguasai tentang bongkar pasang sepeda motor untuk perbaikan sepeda motor. Tuh. Nah, jadi untuk siswa-siswi yang sekarang duduk di kelas 9 SMP ya, pertama kalian harus tahu minat kalian tuh di mana. Tuh ya. Minat terhadap masa depan yang kalian rasa nanti saya cocok di situ tuh, atau saya punya passion di situ, punya keinginan yang kuat di situ misalnya suka dengan sepeda motor gitu kan. Nah, itu kan ada anak terutama yang cowok-cowok gitu kan ya, anak cowok itu kan suka sepeda motor. Nah, bagaimana nanti saya nih mau kalau ada motor rusak bagaimana bisa perbaiki. Nah, berarti kan dia sudah ada jiwa tuh ke sana. Nah, dia sebaiknya milih yang PSM. Nah, kalau yang suka komputer ya, utak-atik komputer ya. Nah, itu sebaiknya milih di komputer jaringan tadi, TKJ tadi. Nah, ada yang juga suka hitung-hitung misalnya. Nah, hitung-hitungan, keuangan gitu kan. Kemudian juga suka tentang manajemennya. Nah, itu ada di akuntansi keuangan tadi. Nah, di situ. Jadi dia belajar banyak tentang masalah keuangan di situ. Ya. Misalnya punya niat tuh mau kerja di kantor misalnya kan. Nah, bagian keuangan. Nah, dia harus belajar di situ. Akuntansi keuangan dan lembaga tadi ya. Nah, yang terakhir, kalau dia punya minat mau jadi arsitek, nah nih. Jadi di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit ini pemerintah sudah memberikan program namanya program keunggulan ya, SMK PK. Jadi SMA dengan program keunggulan. Nah, itu program keunggulannya adalah arsitek tadi. Atau nama jurusnya adalah desain pemodelan dan informasi bangunan. Jadi di situ siswa akan belajar bagaimana mendesain bangunan, mendesain model ya, selayaknya arsitek lah. Nah, jadi arsitek tapi dalam level SMK. Nanti kalau dia punya minat untuk menjadi seorang arsitek beneran tinggal melanjutkan. Jadi ingat, SMK itu bukan hanya untuk kerja. Jadi tamat SMK harus kerja. Tidak. Boleh melanjutkan, sama seperti SMA juga. Ada peluang tetap ya, asal lulus perguruan tingginya bisa. Nah, yang sepeda motor misalnya setelah tamat, aku udah mau misalnya kerja di bengkel gitu ya. Aku mau kuliah, bisa diambil jurusan mesin.
Nah, bisa berlanjut tetap. Tidak ada apa namanya stigma, oh sudah hanya kerja saja. Nah, jadi dia tetap bisa tuh. Yang komputer jaringan juga bisa ngambil informatika, lanjutannya kan lebih tinggi lagi ilmunya kan. Nah, gitu. Sama akuntansi juga, jurusan akuntansi kan banyak tuh kalau yang ekonomi kan, Iya. sarjana ekonomi itu kan jurusannya apa akuntansi. Nah, itu ekonom-ekonom itu yang sering kita tonton di TV itu ulasan-ulasannya awalnya dari situ. Jadi SMK ini menyediakan berbagai macam kebutuhan kejurusan. Nah, nanti juga kita akan mengembangkan jurusan-jurusan lain yang dikira memang dibutuhkan masyarakat, seperti misalnya tadi tata boga atau tata rias, ya. Sekolah tetap akan memfasilitasi itu untuk apa namanya menampung, ya, menampung apa namanya keinginan masyarakat, orang tua, siswa agar bisa berkembang, ya. Dengan demikian mudah-mudahan nanti kedepannya Kecamatan Kelapa Kampit khususnya ataupun Kabupaten Belitung Timur itu didominasi oleh SDM yang berkualitas yang keluar dari SMK tadi. Gitu. Saya Cynthia bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kelapa Kampit pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.